kurang oke kan. Semoga aja aman man deh. Coba ntar ngecek. Oke.
Dalilnya adalah firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali hanya surat itu, hanya surat ini saja, sungguh itu cukup menjadi hujjah bagi mereka. Imam Bukhari rahimahullah berkata, bab ilmu sebelum berkata dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ini adalah bagian pertama dari kitab Ushul Tsalatsah. Penulis memulai karya tulisnya buku ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini adalah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga para ulama mengatakan bahwa disunnahkan seseorang yang menulis sebuah karya tulis atau menuliskan sebuah surat ya, agar memulai tulisan tersebut dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran memulai kitab sucinya Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah ayat pertama di dalam Al-Quran. Bahkan itu adalah ayat pertama di setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. Ya, dan juga ini adalah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad SAW pada saat beliau menuliskan surat kepada raja-raja dunia pada saat itu untuk mendakwahkan mereka, apa isi suratnya? Isi suratnya adalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Nabi menuliskan surat kepada Heraklius, Raja Romawi, Nabi SAW mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, Assalamu ala man ittaba'al huda, dan seterusnya. Ya, Nabi menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Kemudian Nabi juga menuliskan kepada Raja Persia. Nabi menuliskan juga surat kepada Raja Mesir, Al-Muqawqis. Nabi juga mengirimkan surat kepada Raja Habasyah, yaitu Najasyi. Nabi juga mengirimkan surat kepada Raja Oman, Raja Bahrain pada saat itu. Ya, maka ini semua adalah dalil yang menunjukkan bahwa disunnahkan seseorang pada saat menulis sebuah karya tulis atau menuliskan sebuah surat dengan dimulai dengan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Nabi-Nabi sebelum Rasulullah SAW pun melakukan hal yang sama. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat beliau menuliskan surat kepada Ratu Bilqis, apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman? Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa isi suratnya? Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan engkau menyombongkan diri, datanglah kepadaku dalam kondisi berislam. Ya, suratnya singkat ya. Suratnya singkat tapi dari seorang raja yang soleh, yang menguasai dunia pada saat itu, yang memiliki pasukan dari kalangan manusia, jin, bahkan dari angin sekalipun. Ya, sehingga maksudnya adalah Nabi Sulaiman pun pada saat menuliskan surat beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehingga ini adalah permulaan yang sangat bagus yang dilakukan oleh penulis mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya diwajibkan bagi kita mempelajari 4 perkara. Sebelum kita masuk ke 4 perkara tersebut, coba kita lihat bagaimana narasi yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menjelaskan sebuah ilmu. Dan ini pelajaran besar yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama bahwa Syekh
menunjukkan kelemah lembutannya kepada orang yang ingin belajar agama. Ya, beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu." Bayangkan seorang yang mau memberikan ilmu kepada kita dimulai dengan menunjukkan rasa kasih sayangnya, menunjukkan rasa kelembutannya. Ini akan memudahkan orang yang mendengar untuk menerima ilmu tersebut. Beda halnya pada saat seorang itu menasehati dengan kasar, menasehati dengan kata-kata yang sifatnya itu adalah marah, ya keras, ya maka itu cenderung akan ditolak oleh orang yang mendengarkan nasihat tersebut. Dan ini pelajaran besar bagi kita semua, teman-teman sekalian, bahwa ya pada saat kita mau menasehati orang lain, maka perhatikan akhlak kita pada saat kita menasehatinya. Orang nggak mungkin nerima dari kita pada saat kita berucap kasar, berucap kotor, atau merendahkan orang lain, mencaci, memaki. Itu orang nggak mungkin bisa menerima. Ya, oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Wahai Muhammad, karena rahmat dari Allah, engkau lembut kepada mereka. Nabi Muhammad itu sangat lembut. Dan Nabi Muhammad lembut kepada siapa? Jangan antum bayangkan Nabi Muhammad lembutnya itu hanya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi Muhammad lembut kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang mencaci beliau, orang-orang yang menghinakan beliau, yang membunuh sahabat-sahabat beliau. Nabi SAW lembut kepada mereka. Sehingga Allah mengatakan, karena rahmat Allah engkau lembut kepada mereka. Kalau seandainya kata Allah engkau kasar dan hatimu keras kepada mereka, lan faddu min haulik, sungguh mereka akan lari darimu. Lihat teman-teman sekalian, Nabi Muhammad yang disampaikan itu pasti benar, betul tidak? Yang disampaikan adalah wahyu, yang disampaikan adalah Al-Quran, yang disampaikan adalah As-Sunnah. Ya, Nabi nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang salah. Tapi walaupun isinya benar, Allah mengatakan tentang dakwah Nabi Muhammad, kalau keras, kalau kasar, mereka akan lari darimu. Maka bagaimana dengan kita pada saat kita berdakwah? Kalau Nabi saja yang pasti benar itu bisa ditolak, orang-orang lari darinya kalau caranya salah, maka bagaimana dengan kita? Ya, dan ini renungan untuk kita semua sebagai orang-orang yang berusaha untuk berdakwah. Ya, mungkin dakwahnya skala kecil ya. Pada saat kita mau mengajak istri kita, mengajak suami kita, ya, mengajak anak-anak kita, mengajak orang tua kita kepada kebaikan, maka tempuh cara yang baik. Ya, ucapkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang suka untuk didengar ya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga ini adalah pelajaran yang besar yang ya kita bisa dapati dari uslub atau metode narasi yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam berdakwah. Dan juga teman-teman sekalian perlu diketahui, ini adalah salah satu dari bentuk kasih sayang di antara manusia. Yaitu pada saat seorang peduli untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Sekarang kita sadar ya bahwa dalam kehidupan kita, kapan seorang itu dikatakan dia memiliki kasih sayang kepada sesama? Pada saat dia memberikan makan kepada orang lain, betul tidak? Berarti dia sedang berkasih sayang dengan sesama. Makanya setiap orang yang memberikan makanan, gitu ya, dia membagi-bagikan makanan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, bahkan memberikan makanan sebagai hadiah, misalnya untuk temannya, hadiah untuk tetangganya. Kita katakan bahwa dia adalah orang yang dermawan, betul tidak? Kita katakan bahwa dia adalah orang yang memiliki belas kasih kepada sesama. Begitu juga dengan orang yang suka memberikan uang. Sebagian hartanya dikhususkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Ya, sebagian hartanya dikhususkan untuk kakaknya, untuk adiknya, ya untuk sepupunya, untuk tantenya, untuk pamannya, atau untuk tetangganya misalnya. Orang ini adalah orang yang memiliki kasih sayang kepada sesama. Itu yang kita pahami selama ini. Betul tidak? Tapi tahukah teman-teman sekalian bahwa ada kasih sayang yang lebih besar daripada memberikan makanan dan lebih besar daripada memberikan harta? Apa itu? Pada saat seseorang memberikan ilmu kepada orang lain. Ini adalah puncak dari kasih sayang kepada sesama. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sesungguhnya orang-orang yang berbelas kasih kepada sesama akan diberikan kasih sayang oleh Allah. Maka berikanlah kasih sayang kepada yang ada di atas bumi, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang dari zat yang ada di atas langit.
Ya, sehingga ini adalah perintah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita menebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang di sekitar kita. Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, beliau menjelaskan tentang hadis ini, apa maksud dari rahmat di dalam hadis ini. Kata beliau, fa'a'zamu rahmatin tusdiha linnas an tajshura bainahumul ilm. Kasih sayang kepada manusia yang terbesar adalah dengan menyebarkan ilmu kepada mereka. Allahu Akbar. Ilmu. Kita nasihatin orang, kita kasih tahu teman kita yang selama ini masih melakukan dosa dan maksiat, udah berhenti, jangan melakukan lagi. Ini rahmat yang lebih besar daripada kita kasih uang ke orang tersebut. Pada saat kita punya saudara misalnya, kakak kita, adik kita, yang masih lalai untuk sholat, atau masih melakukan hal-hal yang sifatnya itu haram, dosa, kasih sayang yang paling besar yang bisa kita tunjukkan kepadanya adalah nasihat yang kita berikan kepadanya, ilmu yang kita berikan kepadanya. Allah bilang begini, Rasul SAW bilang begini, ternyata hukumnya adalah haram. Ini kata para ulama. Hal ini adalah kasih sayang terbesar. Ya, silahkan kita evaluasi diri kita ya. Sudahkah kita peduli kepada sesama dengan memberikan ilmu kepada mereka? Atau selama ini bagi kita ilmu masing-masing aja, ya, kepercayaan masing-masing ya. Silahkan mau riba boleh, mau ini boleh, yang penting ini keyakinan saya. Tapi kemudian kasih sayangnya itu hanya berbentuk harta dan makanan. Ya, sekali lagi bahwa jangan pernah sepelekan masalah ilmu, menyebarkan nasihat. Ini sangat penting untuk disebarkan dan ini bagian dari rahmat yang terbesar, kata Syekh Saleh Al-Syekh. Kemudian kata beliau, lanjutan perkataannya, فَإِذَا عَلَّمْتَهُمُ الْعِلْمِ فَهِيَ أَعْظَمُ رَحْمَةً تَرْحَمُهُمْ بِهَا. Sehingga jika engkau mengajarkan ilmu kepada mereka, maka itu adalah bentuk rahmat terbesar yang engkau berikan kepada mereka. وَلِهَذَا كَانَ محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مبعوثا رحمة للعالمين كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan, oleh karena itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Allah berfirman, tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, yang jadi pertanyaan sekarang, siapa orang yang paling dermawan? Rasulullah. Siapa orang yang paling memiliki peduli dan kasih sayang kepada sesama? Rasulullah. Lihat apa prioritas kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Ternyata prioritasnya apa? Ilmu agama, penjelasan tentang Al-Quran, penjelasan tentang surga, ya, penjelasan tentang bahaya neraka. Itu yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelaskan tentang ya hukum syariat, apa yang disukai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah, apa balasan orang yang melakukan amal soleh, apa balasan dengan ilmu. Mereka nggak akan pelit untuk menyampaikan ilmu. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan ahlus sunnati wal jamaah hum a'lamun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling berilmu tentang kebenaran dan mereka orang yang paling memiliki kasih sayang kepada sesama. Ya, sehingga mereka bukan cuma tahu ilmunya aja, akan tapi mereka berusaha untuk menyebarkan ilmu tersebut. Ya. Taib, sehingga ini yang bisa kita dapatkan ya dari perkataan penulis, ya'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasanya diwajibkan bagi kita mempelajari 4 perkara. Dan di sini penulis menyebutkan 4 perkara, menyebutkan 4 poin. Dan ini juga salah satu dari metode yang sangat bagus untuk mengajarkan sesuatu. Dan ini metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan ilmu. Ya, makanya di banyak hadis kita dapatkan Nabi SAW menyebutkan angka-angka tertentu. Ya, bukan sebagai pembatas, akan tapi supaya memudahkan orang yang belajar. Ya, dan silahkan ini dipraktekkan ya. Ini sangat-sangat membantu kita sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai pendidik, atau bahkan sebagai orang tua pada saat kita mengajarkan kepada anak-anak kita sesuatu. Ya, sehingga di sini penulis mengatakan diwajibkan bagi kita mempelajari 4 perkara. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ya, dan ini metode sekali lagi digunakan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan
yang Allah akan naungi mereka, ya, dengan naungan Allah di hari kiamat kelak, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Kemudian disebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah cuma 7 atau lebih dari 7? Ternyata kita dapatkan di hadis-hadis lain, Nabi SAW menyebutkan, ada orang yang dinaungi di hari kiamat selain dari 7 golongan tersebut. Faham antum? Hadis lain, Nabi SAW mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan kalian, yang membinasakan kalian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah 7 dosa yang sangat besar. Maka Nabi SAW menyebutkan, al-isyraku billah, wa uququl walidain, berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian tawalli wa zahf, diantaranya adalah kabur dari peperangan. Kemudian menuduh wanita dengan berzina. Disebutkan 7 oleh Nabi SAW. Apakah dosa besar itu hanya 7? Nah, gimana? Dosa besar 7 atau lebih dari 7? Abdullah ibn Abbas mengatakan, huwa ila sab'in aqrab minhu ila sab'ah. Sesungguhnya dosa besar itu lebih dekat kepada angka 70 daripada angka 7. Maksudnya lebih dari 7. Tapi sekali lagi, ini metode yang digunakan oleh Nabi SAW untuk memudahkan ilmu. Ya, jadi permudah, ilmu itu permudah. Ya, sebagian orang subhanallah kalau menyampaikan ilmu, dibikin susah ya. Biar pinter ya. Biar kelihatan pinter dibikin susah. Jangan. Dibuat semudah mungkin, supaya orang nyaman dengarnya. Ya, agar ilmu itu bisa tersampaikan dengan baik. Ya, sehingga di sini Syekh mengatakan ada 4 perkara yang wajib kita pelajari. Apakah dalam agama Islam ini hanya 4 perkara yang wajib pelajari? Ada banyak yang harus pelajari. Tapi lihat bagaimana beliau menggunakan metode ini sehingga memudahkan kita untuk menghafal, memahami dengan baik. Ini juga bisa digunakan juga ya pada saat kita menjadi suami mengajarkan istri kita misalnya. Ya, kita katakan misalnya saya paling suka ya dilayani misalnya dengan 2 hal. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ya, untuk memudahkan atau kita ngajarin anak-anak kita. Ya, nak, kalau kamu pergi sekolah misalnya, kamu ingat 3 pesan dari ayah. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Disebutkan 3. Itu akan sangat memudahkan anak ini untuk memahami apa yang kita nasihati kepadanya. Bisa dipahami ya? Sehingga ini adalah metode yang sangat bagus yang bisa digunakan oleh para pendidik. Baik. Kemudian Syekh mengatakan al-ula al-ilm. Yang pertama, ya, perkara yang pertama adalah ilmu. Ya, apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengetahui tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang agama Islam dengan dalil-dalilnya. Lihat, penulis di sini sangat detail sekali. Sehingga beliau tidak hanya menyebutkan apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, ilmu tentang agama Islam saja. Akan tapi beliau menambahkan apa? Beserta dalil-dalilnya. Kenapa demikian? Karena hakikat dari ilmu agama adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, hakikat dari ilmu agama adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan sembarangan pembahasan tentang Allah, bukan sembarangan pembahasan tentang Nabi Muhammad, bukan sembarangan pembahasan tentang agama Islam, tapi harus bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah kenapa kemudian di sini penulis sekali lagi mengatakan yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui Allah, mengetahui Rasulnya, mengetahui agama Islam, beserta dalil-dalilnya. Ya, maksud dari dalil di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak ya dalil yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu kewajiban untuk berpulang kepada Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian benar-benar beriman, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Sehingga di dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk taat kepada 3 perkara.
Yang pertama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah kaum muslimin atau yang biasa disebut dengan ulil amri. Tapi yang menarik adalah, coba perhatikan ayat ini baik-baik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha, yang artinya taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasulah, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri minkum. Paham ya? Konteks ayatnya ada kata-kata taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Ulil amrinya tanpa ada kata-kata taat. Apa maksudnya? Kata para ulama, disebutkan kata taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan tidak disebutkan taatlah kepada ulil amri karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah ketaatan secara mutlak. Adapun ketaatan kepada selain Allah dan Rasulnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, itu tidak secara mutlak. Apa contohnya? Pada saat ada ayat yang mengharamkan riba, maka kita nggak perlu tanya-tanya, nggak perlu menganalisa lagi, hukumnya haram, tinggalkan sudah. Pada saat ada ayat Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk sholat, nggak perlu tanya-tanya, langsung sholat aja. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmisha thumma liyanzi'ha fa inna fi ahadi janahihi da wa fil akhari shifa. Nabi mengatakan kalau ya ada lalat yang masuk ke air di bejana kalian, tempat minum kalian, apa kata Nabi? Apa perintahnya? Celupkanlah, kemudian buanglah lalatnya dan minumlah. Karena di salah satu sayapnya ada racun, dan di yang satunya lagi ada penawar dari racun tersebut. Apa yang kita lakukan di sini? Buang sama air-airnya? Kita lakukan apa yang dilakukan Nabi. Sami'na wa ata'na. Nabi suruh begitu, kita celupkan, kita buang lalatnya, kemudian kita minum. Ya, ada yang sudah pernah mencoba? Silakan dicoba ya, haditsnya sahih. Ini berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini berkaitan dengan ketaatan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul ini secara mutlak, nggak perlu tanya-tanya. Ya, para sahabat Nabi, mereka nggak terus ke lab dulu ya, cari lab kemudian benar nggak nih di sayap satunya ada racun, di satunya lagi ada penawar. Itu nggak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Ini yang dikatakan Nabi, langsung mereka minum. Ya, tapi subhanallah, sebagian orang zaman sekarang kalau nggak ada bukti secara ilmiah, dia nggak mau beramal. Oh enggak. Kalau kaitannya dengan Al-Quran, kaitannya dengan As-Sunnah, kita nggak perlu bukti ilmiah lagi. Kita nggak perlu analisa dari dokter, kita nggak perlu analisa dari ahli sains, dan lain sebagainya. Kita nggak perlu sama sekali. Jelas ayatnya, jelas hadisnya, maksudnya kita mengerti, para ulama menyebutkan tentang tafsirnya seperti apa, memahami dengan baik, langsung amalkan. Kalau kemudian ada penelitian di kemudian hari yang menguatkan statement Allah, statement Rasul, hadis atau ayat, maka alhamdulillah keimanan kita bisa bertambah dengan itu. Gak masalah. Akan tapi pokok keimanan kita itu tidak bergantung dengan perkataan dan ucapan manusia. Dan ini hebatnya Islam, teman-teman sekalian. Gak ada yang bisa menjadi pedoman hidup bagi manusia yang lebih menguatkan kaki seseorang untuk berjalan di atas muka bumi ini selain agama. Semua butuh agama. Bahkan orang-orang yang pintar sekalipun, para ahli, mereka butuh memiliki agama agar hidup mereka bahagia. Ya, karena agama Islam adalah selalu selaras dengan setiap zaman, setiap tempat, dan ya setiap kebiasaan manusia. Sehingga maksudnya adalah bahwa Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu secara mutlak. Tapi taat kepada ulil amri, kepada pemerintah, ini tidak secara mutlak. Begitu juga istri kepada suaminya. Wajib untuk taat atau tidak? Wajib untuk taat, tapi ketaatannya tidak secara mutlak. Anak kepada orang tuanya, wajib untuk taat atau tidak? Wajib untuk taat, tapi ketaatannya tidak secara mutlak. Apa maksudnya tidak secara mutlak? Maksudnya adalah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةٍ. Jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau suami memerintahkan istrinya untuk buka hijab misalnya,
memerintahkan istrinya untuk pakai pakaian ketat keluar rumah, memerintahkan istrinya untuk melakukan dosa-dosa dan maksiat, istri haram taat kepada suaminya. Ya, karena ketaatan kepada suami itu terikat. Tapi kalau yang diperintahkan adalah perkara yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah, maka wajib. Istri disuruh sholat, istri disuruh pakai hijab, wajib dia taat. Bukan cuma taat karena ini adalah suaminya, tapi ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Atau suami memerintahkan perkara-perkara yang sifatnya itu adalah mubah, ya, suami minta dimasakin sesuatu misalnya, atau minta dilayani dengan cara tertentu, ya, dengan sikap tertentu, wajib bagi istri untuk melayaninya dengan cara tersebut, selama bukan maksiat. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa ketaatan istri kepada suami itu terikat dengan dua perkara. Yang pertama adalah bukan dosa dan maksiat, dan yang kedua selaras dengan fitrah perempuan. Ya, selaras dengan fitrah perempuan. Kalau menyelisihi fitrah, maka istri boleh tidak taat. Ya, kalau menyelisihi fitrah, istri boleh tidak taat. Ya, tapi kalau sesuai dengan fitrahnya, melayani suami atau misalnya masak, mengurus rumah dan lain sebagainya, ya maka itu tetap taat. Apa contoh yang tidak selaras dengan fitrah? Ya, jadi bisa ya, bisa. Jadi rumahnya lagi bocor, subhanallah, kata suami apa? Saya adalah suami yang wajib kamu taati. Naik ke atas genteng, kemudian benerin genteng. Ya, nggak masalah ya. Istri menolak boleh di sini ya. Atau lagi naik mobil, kemudian tiba-tiba bannya bocor. Ya, sama suami suruh dongkrak, kemudian ganti ban. Ya, ini juga nggak selaras dengan fitrah. Sehingga maksudnya adalah bahwa ketaatan-ketaatan selain kepada Allah dan Rasulnya itu terikat. Ya, disebut dengan muqayyad. Ya, dalam bahasa Arab disebut dengan muqayyad atau tidak secara mutlak. Tayyib. Ya, sehingga itu tadi surat An-Nisa ayat 59 yang menjelaskan tentang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Ya, dalam setiap permasalahan. Dan juga disebutkan di situ, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Kata para ulama, mengembalikan kepada Allah adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Mengembalikan kepada Rasul adalah datang kepada Rasulullah pada saat beliau masih hidup, dan pada saat beliau sudah mati, sudah wafat, maka mengembalikan kepada sunnah dan ajarannya. Ya, jadi Al-Quran dan sunnah itu adalah dalil, ya, yang dengannya kita memahami agama Islam. Ya, jadi nggak boleh kita mendahulukan apapun selain Al-Quran dan sunnah. Jadi agama ini teman-teman sekalian dibangun di atas dalil. Ya, bukan dibangun di atas mimpi, bukan dibangun di atas perasaan, ya, bukan dibangun di atas hal-hal yang lain. Ya, sehingga agama ini dibangun di atas dalil. Disebutkan dalam Al-Quran yang kita ikuti. Ya, karena subhanallah sebagian orang ya beragama dengan berdasarkan mimpi. Ya, saya pernah dapat kisah dari seorang Syekh Abdul Razak Al-Abbad, hafizahullah ta'ala. Beliau bercerita bahwa, kata beliau, saya pernah ketemu seseorang, orang ini hafal Al-Quran, ya, dengan sangat mungkin, ya, hafalannya sangat bagus. Sampai kemudian orang ini bermimpi, ada orang yang mengatakan kepadanya, dia mendengar sebuah suara pada saat dia tidur gitu ya. Di mimpinya itu dia mendengar suara, ya Latif 100 kali. Akhirnya dia bangun. Dia merasa bahwa dirinya selama ini melakukan kewajiban-kewajiban agama, jauh dari dosa dan maksiat, dan dia penghafal Al-Quran. Dia pikir ini pasti mimpi dari Allah. Akhirnya dia pun membaca, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, sampai 100 kali. Selesai 100 kali, pada saat dia tidur, ya, kemudian dia bermimpi lagi, ada yang mengatakan, ya Latif 1000 kali. Akhirnya pada saat dia bangun, dia yakin ini dari Allah. Dia pun 1000 kali berzikir. Tidur lagi, kemudian dia mimpi lagi, ya Latif 100.000 kali. Akhirnya dia bangun dan dia mengucapkan zikir itu. Ya, subhanallah, dia mengatakan kepada Syekh, wahai Syekh, dengan zikir yang saya baca ini, akhirnya saya terlalaikan untuk baca zikir-zikir yang disunnahkan. Terlalaikan untuk baca Al-Quran. Murojaah Al-Quran dia mengulang-ulang hafalannya juga jadi terabaikan. Kenapa? Karena sibuk untuk mengucapkan zikir-zikir tersebut. Selesai 100.000 kali, dan ini bertahap ya. Kadang dia menyelesaikan mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya. Sampai ketika selesai 100.000 kali, dia mimpi lagi. Apa yang dikatakan? Ya Latif 1 juta kali.
dia pun beramal berdasarkan apa yang dia lihat di mimpi. Dia merasa bahwa ini pasti dari Allah. Maka Syekh Abdul Razak memberikan nasihat kepadanya. Apa kata Syekh? Kata Syekh, yang engkau lakukan ini justru akan semakin menjauhkan dirimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena engkau melakukannya berdasarkan mimpi dan bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sehingga ini pelajaran buat kita semua, ya, bahwa agama ini bukan dibangun di atas mimpi dan bukan juga dibangun di atas perasaan. Sebagian orang melakukan amalan tertentu kemudian dia merasa bahwa hati saya khusyuk kalau melakukan ini. Ya, sambil menangis kalau melakukan ini. Coba dilihat, diajarkan sama Allah dalam Al-Quran atau tidak? Diajarkan sama Nabi SAW dalam sunnahnya atau tidak? Sehingga perasaan kita itu bukan tolak ukur. Apakah ini adalah diridhoi oleh Allah atau tidak? Ya, sehingga itu ya makna dari perkataan penulis. Yang pertama adalah ilmu, yaitu mengetahui Allah, Rasulnya, dan agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Kemudian, teman-teman sekalian, di sini ya penulis mengatakan bahwa wajib bagi kita untuk belajar, untuk berilmu. Apa maksud dari ilmu di sini? Apa maksud dari ilmu di sini? Perlu diketahui, teman-teman sekalian, bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu syar'i, dan yang kedua ilmu duniawi. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu syar'i, dan yang kedua adalah ilmu duniawi. Ilmu syar'i maksudnya ilmu yang berkaitan dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan agama Islam, dengan hukum-hukum agama, halal, haram, sunnah, makruh, mubah. Yaitu maksud dari ilmu syar'i. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, adapun ilmu duniawi, maka ilmu yang sifatnya adalah mempelajari tentang urusan-urusan dunia. Ya, seperti misalnya ilmu kedokteran, atau ilmu tentang katakanlah kehutanan misalnya, atau pertahanan negara misalnya, atau hal-hal yang sifatnya itu adalah ilmu dunia. Ya, ini klasifikasi yang disebutkan oleh para ulama, bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Kemudian ilmu syar'i itu terbagi lagi menjadi dua. Ilmu syar'i itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu yang hukumnya wajib. Ilmu yang hukumnya adalah wajib atau wajib ain. Ilmu yang hukumnya wajib ain. Wajib ain artinya wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah. Ya, ilmu yang hukumnya wajib ain ini adalah ilmu tentang amalan yang akan kita lakukan. Ya, yaitu ilmu tentang amalan yang akan kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita bersikap atau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Dalilnya adalah surat Al-Isra ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Isra ayat 36. Ya, sehingga berdasarkan ayat ini, pada saat seorang mau melakukan sesuatu, dia wajib berilmu dulu. Oleh karena itu, pada saat kita wajib untuk sholat 5 waktu, berarti kita wajib untuk belajar tentang sholat 5 waktu. Wajib hukumnya. Dosa kalau kita nggak belajar tentang sholat 5 waktu. Waktu-waktunya, tata caranya, bagaimana kita takbiratul ihram, bagaimana kita ruku, bagaimana kita sujud, ya sebelumnya bagaimana kita berwudu, apa saja syarat-syarat sholat, apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan, itu wajib untuk dipelajari. Kenapa? Karena kita akan melakukan. Soalnya hukumnya apa? Wajib. Atau hukumnya sunnah, tapi kita mau melakukannya. Contoh adalah sholat malam. Ya, pada saat kita mau sholat malam, kita harus belajar dulu tentang sholat malam, baru sholat malam. Ya, pada saat kita mau melakukan sholat duha misalnya, walaupun hukumnya sunnah, karena kita mau melakukannya, maka kita wajib untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 36 tadi. Ya, dan juga ada satu kaidah fikih yang
bunyinya adalah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang sesuatu yang wajib yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka hukum sesuatu yang lain adalah wajib. Sesuatu yang wajib jika tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain ini hukumnya wajib. Ya. Contohnya, contoh mudahnya adalah pada saat kita mau sholat, kita harus menutup aurat, betul tidak? Kalau qadar Allah, kita nggak punya baju sama sekali. Kemudian kita mau melaksanakan sholat, dan kita punya uang. Sholat kita tidak mungkin bisa sah kecuali dengan baju yang kita gunakan, betul tidak? Maka hukum membeli baju di sini hukumnya apa? Wajib. Yaitu makna dari kaidah ma la yatibul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yang jika sesuatu yang wajib ya jika dilakukan harus menggunakan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain hukumnya juga wajib. Ya maka ilmu juga demikian ya. Gak mungkin kita bisa beramal kecuali dengan berilmu terlebih dahulu. Maka mempelajari ilmu tentang amalan yang akan kita lakukan itu hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang hukumnya sunnah. Yang kedua adalah ilmu yang hukumnya sunnah. Yaitu ilmu tentang perkara yang tidak diwajibkan Allah kepada kita, atau kita tidak atau belum mau melakukannya. Yaitu ilmu tentang perkara yang tidak diwajibkan Allah kepada kita, atau kita tidak atau belum mau melakukannya. Apa contohnya? Contohnya adalah mempelajari ilmu zakat bagi orang fakir. Orang fakir, dia diwajibkan oleh Allah untuk zakat atau tidak? Tidak. Tapi kalau dia belajar ilmu tentang zakat, syarat-syarat zakat itu seperti apa, ya, bagaimana seorang itu mengeluarkan zakat, kepada siapa saja dia boleh menyalurkan zakat, maka ini hukumnya adalah sunnah bagi orang tersebut. Ya, atau orang yang mempelajari tentang tata cara haji, sifat hajinya Nabi SAW, padahal dia orang yang nggak mampu untuk haji. Pada saat dia mempelajarinya, maka itu hukumnya sunnah. Ya, oleh karena itu, seorang penuntut ilmu, ya dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena dia akan berkisar antara wajib dan sunnah. Betul tidak? Ya, seorang penuntut ilmu pada saat dia mempelajari fikih misalnya, dia akan mempelajari tentang toharoh, mempelajari tentang sholat, mempelajari tentang zakat. Walaupun dia orang fakir, dia akan mendapatkan pahala dengan belajar ilmu tersebut. Karena ini adalah ilmu syar'i, ya, ilmu agama. Ya, sehingga kalau seorang ya mempelajari ilmu yang tidak diwajibkan oleh Allah kepadanya, tapi dia mempelajari, dia dapat pahala. Atau dia belum bisa melakukannya, atau belum mau melakukannya, dia sudah mempelajari ilmunya, itu juga dia mendapatkan pahala atas pembelajaran yang dia lakukan. Bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Ya. Baik. Kemudian ada catatan penting di poin yang kedua ini, atau ilmu yang hukumnya sunnah ini. Bahwa hukum ini, hukum sunnah ini, berlaku bagi perorangan kaum muslimin. Hukum ini berlaku bagi perorangan kaum muslimin. Adapun bagi komunitas kaum muslimin, maka hukumnya wajib kifayah. Adapun bagi komunitas kaum muslimin, hukumnya adalah wajib kifayah. Adapun bagi komunitas kaum muslimin, hukumnya adalah wajib kifayah. Jadi hukum wajib itu ada dua. Ada wajib ain, yaitu wajib bagi perorangan, seperti sholat 5 waktu. Wajib, semua orang harus melakukannya. Puasa Ramadan, setiap orang harus melakukannya. Ada lagi kewajiban yang sifatnya adalah wajib kifayah. Ini bagian kedua dari hukum wajib. Apa maksudnya? Wajib kifayah adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas komunitas kaum muslimin. Kalau sebagian dari mereka sudah melakukannya, maka kewajiban tersebut gugur bagi seluruh kaum muslimin yang tidak melakukannya. Apa contohnya? Perkara yang hukumnya itu wajib kifayah, seperti mengurus jenazah misalnya. Ya, pada saat komunitas kaum muslimin ada orang yang wafat, wajib bagi mereka semua untuk mengurus jenazah tersebut. Dari mulai dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan, disolatkan, dan dikuburkan. Itu wajib kifayah bagi mereka semua. Tapi kalau ada 1-2 orang yang melakukannya,
maka kewajiban itu gugur bagi mereka semua. Paham ya? Ini yang disebut dengan wajib kifayah. Nah, kata para ulama, hukum mempelajari ilmu yang tadi sunnah ya, mempelajari ilmu-ilmu yang hukumnya sunnah, itu bagi perorangan kaum muslimin. Tapi bagi komunitas kaum muslimin harus ada orang yang mempelajari tentang zakat. Harus ada orang yang mempelajari tentang fikih waris. Harus ada orang yang mempelajari tentang hukum jihad. Walaupun mereka tidak sedang mau berjihad. Ya, harus ada yang mempelajari tentang hukum, tentang ilmu tafsir. Ya, ilmu-ilmu agama ini seluruhnya harus ada yang mempelajari. Ini wajib kifayah. Ya, sehingga bersyukurlah kepada para penuntut ilmu, anak-anak yang belajar dari mulai SMP, SMA, kemudian mereka kuliah, jurusannya adalah jurusan agama. Mereka menyelamatkan kita kaum muslimin yang nggak belajar ilmu agama. Menyelamatkan kita dari dosa. Ya, karena agama Islam ini harus terjaga secara utuh. Harus ada orang-orang yang memahami agama Islam secara utuh, secara komprehensif seluruhnya. Sehingga itu adalah ya catatan yang penting untuk diperhatikan, bahwa hukum ini berlaku bagi perorangan, adapun bagi komunitas kaum muslimin maka hukumnya wajib kifayah. Karena ini merupakan bentuk dari penjagaan agama Allah. Ya, karena tidak boleh sedikit pun berkurang dari ilmu tentang ajaran Islam pada setiap zaman. Bisa difahami sampai di sini? Baik, kemudian itu tadi yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Kemudian yang kedua adalah tentang ilmu duniawi. Ilmu dunia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu duniawi yang hukumnya wajib kifayah. Ilmu duniawi yang hukumnya adalah wajib kifayah. Yaitu ilmu dunia yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam kehidupan mereka. Yaitu ilmu dunia yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dalam kehidupan mereka. Manusia tidak bisa hidup tanpa ilmu tersebut. Mereka nggak bisa beribadah, nggak bisa menjalankan kehidupan tanpa ilmu-ilmu tersebut. Contohnya seperti apa? Seperti ilmu kedokteran. Ya, kita butuh sama ilmu kedokteran. Ya, pada saat kita sakit, kita sulit untuk beribadah. Tapi pada saat ada yang memberikan arahan, memberikan obat, ya, memberikan analisa tentang tubuh kita, kemudian kita bisa kembali bugar, kembali sehat, akan mudah bagi kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kemudian juga ilmu tentang alam misalnya, tentang kehutanan, tentang laut, ya, atau ilmu tentang pertahanan negara untuk menjadikan masyarakat tenang dan aman dalam beribadah. Ya, ilmu yang berkaitan tentang sipil misalnya, pembangunan, ya, karena masjid yang kita gunakan ini harus ada ahlinya yang membangunnya. Ya, sehingga kita nggak bisa beribadah kepada Allah dengan baik, dengan tenang, kecuali dengan ditopang dengan ilmu-ilmu dunia tersebut. Ya, maka ini semua harus ada yang mempelajari dari kalangan masyarakat kaum muslimin demi kelangsungan hidup mereka dan demi kelangsungan ibadah mereka. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah ilmu dunia nih yang dipelajari, apakah dia mendapatkan pahala pada saat mempelajarinya atau tidak? Nah, gimana menurut antum? Menurut pahala? Kata para ulama, yang mempelajari ilmu ini akan berpahala jika diniatkan sebagai amal soleh. Ya, seperti memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Kalau dia mempelajarinya tanpa berniat untuk amal soleh, maka tidak mendapatkan pahala. Ya, jadi harus diniatkan terlebih dahulu. Dan ini yang seringkali dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal ilmunya luar biasa bermanfaat untuk masyarakat. Tapi karena nggak diniatkan, akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Ya, itu adalah ilmu dunia yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu dunia yang hukumnya mubah. Kalau yang pertama tadi hukumnya wajib kifayah, kalau yang kedua ilmu dunia yang hukumnya mubah. Yaitu ilmu dunia ya yang urgensinya tidak sampai derajat ilmu dunia yang pertama. Yang urgensinya tidak sampai derajat ilmu dunia yang pertama. Maka hukum mempelajari adalah mubah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ilmu yang mubah ini adalah ketika kita nggak jadi dokter, nggak masalah.
dokter sudah banyak. Paham ya? Ketika kita nggak menjadi ahli, apa misalnya, sipil gitu ya, sudah banyak orang yang ahli dalam membangun bangunan, membuat konstruksi dan lain sebagainya. Sehingga kaum muslimin sebetulnya ya sudah tidak membutuhkan lagi tambahan orang untuk mempelajari ilmu tersebut. Paham bedanya antara yang pertama dan kedua ya? Yang pertama ini kalau konteksnya adalah bahwa kaum muslimin betul-betul membutuhkan dokter misalnya. Kalau nggak ada dokter dari kalangan kaum muslimin, yang kemaslahatan hidup mereka akan terganggu. Maka di situ hukumnya wajib kifayah. Tapi kalau kemudian kebutuhannya atau urgensinya tidak seperti kondisi yang pertama, maka hukumnya mubah. Ya, hukumnya itu mubah. Dan sama ya, yang hukumnya mubah ini, kalau dia mau mendapatkan pahala, dia harus niatkan sebagai amal soleh. Seperti itu. Dan ini tentunya berbeda ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya bisa jadi di suatu tempat, tidak ada dokter muslim misalnya, sedangkan mereka membutuhkan. Ya, tapi di tempat lain, Masya Allah banyak dokter yang muslim, apalagi yang punya perhatian sama agama, yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Ya maka urgensinya akan berbeda, sehingga hukumnya pun berbeda. Bisa difahami? Baik. Kemudian yang ketiga adalah ilmu dunia yang hukumnya haram. Ilmu dunia yang hukumnya haram. Apa contohnya? Musik. Memang musik haram. Tergantung ya. Kalau musik haram berarti mempelajarinya haram. Ya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang dari umatku di akhir zaman nanti mereka ya menghalalkan zina, menghalalkan sutra untuk laki-laki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Kalau di akhir zaman nanti ada yang menghalalkan, berarti hukum asalnya apa? Haram. Ya, dan juga berdasarkan surat Luqman ayat 6. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Ulaika lahum 'adzabun alim." Surat Luqman ayat 6 ini adalah dalil diharamkannya musik. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara manusia ada yang memperjualbelikan ya perkataan-perkataan yang melalaikan. Apa maksud perkataan yang melalaikan di sini? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, demi Allah maksud ayat ini adalah musik, demi Allah maksud ayat ini adalah musik, demi Allah maksud ayat ini adalah musik. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi ahli tafsir, bersumpah 3 kali bahwa yang diharamkan oleh Allah adalah musik. Ya, sehingga mempelajarinya berarti haram. Atau perdukunan, sihir, ya, itu juga tentu ya haram ya. Apalagi perdukunan dan sihir ini kekufuran kepada Allah, bukan cuma sekedar dosa, tapi kekufuran, mengeluarkan seorang dari agama Islam. Maka hukum mempelajarinya itu haram. Ya, bukan cuma haram tapi kufur. Ya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. 2 malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan sihir mengatakan bahwa jangan kalian mempelajarinya kalau kalian tidak mau kufur. Kalau kalian mempelajarinya maka kalian kufur. Seperti itu. Atau ilmu-ilmu yang sifatnya adalah dosa dan maksiat ya. Intinya semua ilmu untuk mempelajari dosa dan maksiat itu haram. Ya, bahkan saya pernah ketemu orang ya. Dia di bagian keuangan atau finance, tapi dia bilang, saya ini mempelajari secara spesifik tentang sistem yang dijalankan oleh lembaga-lembaga riba. Jadi ilmu itu hanya bisa dipraktekkan untuk menjalankan sistem riba aja. Subhanallah ya. Saya sampai tanya ya, ada nggak kerjaan lain mungkin yang bisa dikerjakan dengan ilmu tersebut? Nggak ada, Ustaz. Ini betul-betul secara spesifik harus kerjanya di lembaga riba dan mengelola uang-uang riba. Ya, subhanallah ya. Ya, sehingga maksudnya adalah jika ilmu tersebut mempelajari hal-hal yang sifat itu dosa dan maksiat, maka haram. Ya. Tayyib, sekarang kita dapatkan nih banyak sekali
ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang mempelajari ilmu. Betul tidak? Banyak sekali, sangat-sangat banyak. Di antaranya dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Diangkat derajatnya orang berilmu. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian juga dalam hadis-hadis Nabi, sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, bahwa tanda kecintaan Allah kepada hamba adalah pada saat hamba tersebut dijadikan mengerti, berilmu. Kemudian juga hadis yang tadi kita sampaikan juga, bahwa barang siapa yang datang ke masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala haji. Apa yang dimaksud dengan ilmu yang di dalam dalil-dalil ini, teman-teman sekalian? Ilmu agama atau ilmu dunia? Atau dua-duanya? Ternyata cuma ilmu agama. Ya, lihat ya, keberkahan ilmu agama, luar biasa. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan sekitar 138 keutamaan belajar ilmu agama. Ya. Dan ini buku yang sangat bagus untuk dibaca. Miftah Daris Sa'adah. Miftah Daris Sa'adah itu artinya adalah kunci, ya, tempat kebahagiaan. Maksudnya kunci surga. Ya. Dicetak di 4 jilid atau 5 jilid, dan di salah satu jilidnya itu disebutkan tentang keutamaan ilmu. Disebutkan 138 keutamaan ilmu. Yang maksud dari ilmu di situ adalah tentunya ilmu agama. Adapun ilmu dunia, maka sebagaimana rincian yang tadi kita sebutkan, jadi harus meniatkan untuk Allah. Sehingga kalau kemudian ada di antara kita nih yang menguasai bidang ilmu dunia tertentu, maka ya niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lalai untuk ya mendapatkan pahala. Ya karena kita sadar ya bahwa banyak ya di antara kita yang mungkin nggak sempat untuk belajar ilmu agama, yang nggak sempat untuk kuliah di jurusan agama, atau dahulunya SMP, SMA-nya misalnya di sekolahnya sekolah yang agama. Ya nggak masalah, jangan berkecil hati. Akan tapi bidang ilmu yang kita kuasai saat ini itu diniatkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sungguhnya setiap orang pada saat melakukan sesuatu pasti ada niatnya. Ya, dan dia akan diberikan ganjaran tergantung dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita punya ilmu dunia yang kita kuasai, kemudian kita berharap pahala dari Allah, bahwa kita ingin memberikan manfaat kepada kaum muslimin, dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin adalah suatu kebaikan, ya maka di situ seseorang bisa meraup pahala yang banyak. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Ya, jadi kita baru mempelajari perkara yang pertama, yaitu tentang ilmu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang perkara yang kedua, ketiga, dan keempat, yaitu mengamalkan, mendakwahkan, dan sabar untuk melakukannya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah jika kita tidak mempelajari 3 landasan utama, maka Islam kita belum sempurna? Ya. Kemudian apakah jika kita mempelajarinya berarti Islam kita sempurna? Yang pertama, ya, yang terpenting itu sebetulnya bukan bukunya ya teman-teman sekalian ya. Tapi buku apapun yang dipelajari, kalau mengajarkan tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama Islam yang benar, ya maka itu cukup. Ya, sehingga kita nggak terikat dengan sebuah buku atau seorang ustadz atau sebuah majelis taklim ya supaya kita itu bisa menyempurnakan iman kita, tidak. Itu tidak tergantung dengan itu semua, tapi tergantung dengan ilmu dan isi kandungannya. Ya sehingga wasilahnya banyak sebetulnya. Ya buku-buku yang dipelajari itu banyak, tapi sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ini buku cukup masyhur dan mudah untuk difahami sehingga kita menggunakan buku ini. Kalau kemudian kita mau pelajari dari buku-buku yang lain juga boleh, nggak masalah. Ya, dan banyak ya buku-buku yang menjelaskan tentang hal yang serupa itu banyak. Akan tapi sekali lagi kita memilih buku yang mudah untuk difahami, kemudian yang bisa kita gapai, ya, yang juga apa namanya memiliki banyak penjelasan dari para ulama, yaitu sebabnya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah isi dan kandungan tentang ilmu tentang Allah, tentang Rasul, tentang agama, apakah harus kita pelajari agar iman kita sempurna? Benar, seperti itu. Bahwa iman kita nggak mungkin sempurna kecuali dengan ilmu tentang Allah. Ya, ilmu tentang Allah itu mencakup ilmu siapa itu Allah, apa sifat-sifat Allah, apa saja nama-nama Allah Subhanahu wa taala, apa hak Allah yang harus kita penuhi, ya, apa yang Allah sukai, apa yang Allah tidak sukai, itu wajib untuk kita pelajari. Kemudian juga ilmu tentang ya Nabi Muhammad SAW, siapa itu Nabi Muhammad, apa kewajiban kita terhadap beliau, apa hak beliau yang harus kita penuhi, itu juga wajib untuk dipelajari. Kemudian juga tentang agama Islam, apa saja rukun Islam, apa saja rukun iman, apa saja kewajiban-kewajiban penting dalam beragama, ya, sehingga maksudnya adalah kandungan dari pembelajaran ini wajib untuk kita pelajari, ya, sebagai bentuk menyempurnakan keimanan kita. Ya, tapi bukunya bisa pakai buku ini, bisa pakai buku yang lain. Seperti itu, wallahu a'lam. Saya pernah mencoba mengajak teman untuk datang ke kajian seorang ustadz, kemudian dia menolak dengan alasan kajiannya tentang hal yang dasar dan dia lebih memilih menghadiri kajian yang belum pernah dia dengar. Wallahu a'lam ya maksudnya apa ya. Tapi secara umum teman-teman sekalian bahwa seseorang ya butuh untuk menempuh 2 hal dalam belajar. Yang pertama, dia menguatkan ilmu dasar, dan yang kedua, dia naik level agar tidak selalu ya mempelajari hal-hal yang sama dan itu saja. Dan 2 hal ini semuanya harus ditempuh. Antum tahu subhanallah ini usul salatah ya. Saya mempelajarinya pada saat saya di pesantren dulu. Waktu saya masih SMP. Kemudian SMA juga ada datang syekh gitu ya dari Saudi waktu itu, kemudian daurah mempelajari kitab ini, dan saya belajar pada saat saya SMP, pada saat saya SMA. Kemudian Allah berikan saya kemudahan untuk kuliah di Kuwait. Saya belajar dari banyak ulama tentang kitab ini, bahkan dia adalah seorang profesor yang mengajar, bukan cuma maksudnya seorang ustadz atau seorang syekh biasa, akan tapi secara sisi akademik itu sangat tinggi sekali. Kemudian pada saat Allah berikan saya juga kemudahan untuk belajar di kota Madinah, saya belajar dari Syekh Saleh Sindi, dan beliau profesor dalam ilmu akidah, mengajarkan usul thalatha di Masjid Nabawi. Kemudian belajar juga dari Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau juga profesor ilmu akidah dan mengajarkan ilmu ini. Sehingga ada ilmu-ilmu dasar yang nggak bisa kita tinggalkan. Ada ilmu-ilmu dasar yang harus terus kita ulang-ulang. Dan antum tahu, Syekh bin Baz rahimahullah mengajarkan usul salasah berapa kali? Dikisahkan bahwa Syekh bin Baz mengajarkan usul salasah lebih dari 100 kali. Ya, dan alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan juga untuk belajar kitab ini dan mengajarkan kitab ini. Ya, saya kurang lebih telah mengajarkan kitab ini selesai dari awal sampai akhir sekitar 4 sampai 5 kali. Ya, dari saya mulai aktif berdakwah tahun 2018. Ya, jadi kurang lebih setiap tahun sekali ya hatamnya. Dan subhanallah menenangkan hati, menguatkan keimanan, mengingatkan kita tentang prioritas hidup kita. Bayangkan kita mempelajari tentang 3 pertanyaan kubur yang pasti akan kita hadapi nanti setelah kita wafat.
Ya, sehingga ilmu-ilmu yang seperti ini, ilmu-ilmu dasar yang semacam ini penting untuk diulang-ulang terus. Ya, dan ini apa ya? Ini adalah kebiasaan para ulama dan para penuntut ilmu dari zaman ke zaman, bahwa mereka senantiasa mengulang-ulang ilmu yang sudah mereka pelajari. Ya, sehingga buku agama, ya buku ilmu syar'i ini nggak seperti novel, teman-teman ya. Udah baca, selesai, cari yang lain. Sudah baca, selesai, cari yang lain. Nggak seperti itu. Ada kitab-kitab yang kita ulang-ulang terus. Al-Quran contohnya. Pernah ada orang yang bilang, saya udah baca Al-Quran, selesai. Nggak ada. Kita baca Al-Quran dan kita akan terus-terus mengulanginya. Al-Fatihah kita ulangi sehari berapa kali? 17 kali, bayangkan. Itu minimal. Belum lagi kalau ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Karena ilmu agama, sekali lagi, ini bukan cuma teori belaka. Ini bukan cuma ya sesuatu yang kita baca kemudian menghibur hati kita, enggak. Kita beribadah kepada Allah. Kita mau masuk surga dengan membahas ilmu-ilmu ini. Ya, sehingga ini yang penting untuk diperhatikan. Tapi bukan berarti kemudian kita belajarnya hanya kitab usul salasah aja. Ya, kita harus naik level juga. Ya, ini tetap kita ulang-ulang. Ya, kita mungkin kalau kita dapat syarah baru dari sebagian ulama, ya kita kumpulkan, kita beli yang baru, dan itu yang saya lakukan. Ya, ada kitab-kitab inti yang saya mengumpulkan ya, syarah-syarah buku-buku para ulama. Ya, saya punya syarah usul salasah lebih dari 15 syarah. Ya, berbagai macam metode yang ditempuh oleh para ulama dalam mensyarahnya. Ada syarahnya hanya 30 halaman, ada syarahnya sekitar 100 sampai 200 halaman, dan ada syarah yang saya miliki 1000 halaman. Itu bayangkan. Itu apa aja yang dibahas sangat rinci, luar biasa. Ya, subhanallah, sehingga itu bagus ya untuk diulang-ulang, kemudian kita memperbanyak referensi dan lain sebagainya, itu menambah wawasan kita untuk memahami ya dalil-dalil dan lain sebagainya. Sehingga itu penting untuk dilakukan, yaitu kita menguatkan ilmu-ilmu dasar yang kita pelajari. Dan juga kita harus naik level, kita harus pelajari juga ilmu fikih misalnya, kita pelajari juga ilmu tentang tafsir, kita pelajari juga ilmu-ilmu tentang hal-hal yang lain, ya nggak masalah. Ya, sehingga seperti itu ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara mendakwahi saudari kandung yang belum menutup aurat, Ustaz? Sementara kalau ditanya kenapa belum berhijab, karena masih nyaman seperti itu dan sulit untuk diajak ke kajian. Ya, tentu ya, hidayah itu di tangan Allah yang pertama. Sehingga yang kita lakukan yang pertama kali adalah berdoa. Mendoakan orang tersebut agar mendapatkan hidayah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita, ini Nabi Muhammad yang penjelasan itu pasti benar, dan beliau adalah orang yang paling peduli sama orang lain, ternyata masih mengandalkan doa dalam berdakwah. Kalau kita masih mengandalkan diri sendiri, masih mengandalkan metode, masih mengandalkan cara retorika dan lain sebagainya, sulit untuk diharapkan. Ya, Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Allahumma a'izza al-Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Bayangkan. Nabi mengandalkan dakwah dalam mendakwahi Umar. Sehingga silahkan andalkan andalkan doa dalam berdakwah. Sambil kemudian berusaha untuk mempelajari ya tata cara, metode yang baik seperti apa. Dan selalu saya katakan bahwa dakwah itu harus ditopang dengan dua perkara. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah akhlak. Kalau kita akhlaknya bagus, penyampaiannya bagus, tapi kosong dari ilmu, sulit orang menerima. Ya. Dan sebaliknya juga sama. Ilmunya bagus, yang keluar dalil, Al-Quran, hadis, otentik, luar biasa. Tapi ternyata cara penyampaiannya gak bagus. Akhlaknya kurang baik. Ya, maka biasanya yang seperti itu juga tertolak. Tapi jika dia bisa menggabungkan antara dua perkara tersebut, ilmu dan akhlak, ya, apalagi ditopang dengan doa kepada Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Dan insya Allah nanti pembahasan tentang poin yang ketiga, mendakwakannya kita akan sebutkan ya, seperti apa seorang itu berdakwah, apa kriteria dakwah yang benar, apa kriteria dakwah yang salah, yang keliru, yang menyimpang, itu akan kita sebutkan insya Allah pada waktunya nanti. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.